perkenalkan, nama saya Yasminta Lucia Renanda dengan NIM 11011901228. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa lingkungan bisnis. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita jawab aja pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama adalah pemilik modal. Pemilik modal merupakan pihak-pihak yang menyediakan dana sehingga kegiatan operasional dan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah manajer. Manajer ini merupakan orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola organisasi bisnis sehingga akan mencapai tujuan yang direncanakan oleh pemilik modal. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan pengelola proses produksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk yang berkualitas. Nah, yang terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah pengguna produk yang dihasilkan oleh organisasi bisnis. Konsumen merupakan kelompok potensial yang akan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi bisnis. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi sistem ekonomi tempat perusahaan tertentu beroperasi. Kondisi ekonomi merefleksikan kondisi bisnis nyata. Yang kedua adalah lingkungan teknologi. Pengertian teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi. Selanjutnya adalah lingkungan hukum politik. Lingkungan ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Nah, sistem hukum ikut menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi. Selain itu, berbagai perwakilan pemerintah mengatur bidang-bidang penting seperti praktek periklanan, pertimbangan keamanan, dan kesehatan, serta standar perilaku yang dapat diterima. Untuk yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial mencakup kebiasaan adat istiadat, nilai, dan karakteristik demografik dari masyarakat di mana sebuah organisasi beroperasi. Proses sosial budaya menentukan barang dan jasa serta standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima oleh masyarakat. Yang pertama adalah dorongan pasar. Pasar dunia merupakan pasar yang sangat potensial. Hal ini mendorong perusahaan untuk memasuki pasar internasional dan pasar global demi memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua adalah dorongan biaya. Perusahaan global mencari negara-negara yang mampu memberikan biaya produksi suatu produk yang murah dan menghasilkan kombinasi berbagai produk dari berbagai negara sehingga akan meminimalkan biaya produksi. Dorongan untuk meminimalkan biaya produksi ini mendorong banyak perusahaan untuk menjadi perusahaan global. Yang ketiga adalah dorongan pemerintah. Adanya perjanjian antar negara seperti APEC, AFTA, MEE, dan NAFTA semakin memberikan fasilitas dan mempermudah perkembangan globalisasi ekonomi global. Yang keempat, adanya dorongan persaingan. Adanya persaingan yang semakin ketat, baik di pasar domestik dan pasar internasional, mendorong banyak pihak perusahaan untuk memaksimalkan kombinasi biaya produksi yang paling murah, walaupun harus berasal dari berbagai negara sehingga akan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang terakhir adalah faktor lain. Faktor perkembangan teknologi dan informasi yang cepat mendorong semakin cepatnya globalisasi yang terjadi. Fasilitas transportasi yang cepat, internet dan telepon menjadikan globalisasi berkembang dengan sangat cepat. Yang pertama adalah perbedaan sosial budaya. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di negara lain harus memahami perbedaan budaya sekaligus masyarakat negara tersebut dengan negara asalnya. Beberapa produk harus melakukan penyesuaian menurut bahasa, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya negara bersangkutan. Sebagai contohnya, McDonald's di Indonesia meluncurkan burger dengan varian saus rendang yang diadaptasi dari makanan tradisional Indonesia yaitu rendang. Nah, yang kedua adalah perbedaan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonominya tersendiri dan perbedaan sistem ekonomi dapat mempengaruhi operasional bisnis internasional itu sendiri. Sebagai contohnya, negara Prancis menganut ekonomi campuran akan berperan sangat besar dalam industri penerbangan di mana mereka ikut terlibat dalam aspek rancangan pesawat tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita menganut sistem ekonomi Pancasila.
Pemerintah tidak mengizinkan swasta asing untuk menguasai bisnis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti misalnya untuk industri minyak itu dikuasai oleh Pertamina yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan hukum dan politik. Pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional dalam beberapa hal. Mereka dapat menciptakan kondisi atau persyaratan tertentu untuk melakukan bisnis di wilayah hukum mereka atau bahkan melarang suatu jenis bisnis sama sekali. Beberapa di antaranya adalah kuota, tarif, dan subsidi, hukum kandungan lokal, dan sebagainya. Jadi kita udah jawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen di bawah, dan juga subscribe kalau misalnya kalian mau. Jangan lupa ditunggu untuk video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih.